di channel Sinau Sejarah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini channel Sinau Sejarah kembali dengan konsep yang berbeda. Tetap pantau terus dengan cara like, comment, and subscribe. Kali ini saya akan membahas mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Selain berbicara tentang manusia, sejarah juga berbicara tentang konsep waktu. Jadi konsep waktu sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah memiliki beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah perubahan, keberlanjutan, perkembangan, dan pengulangan. Nanti kita akan bahas semuanya satu persatu. Oke, memasuki yang pertama, perubahan. Jadi perubahan adalah gerak terus-menerus dalam setiap kehidupan masyarakat. Jadi setiap hari secara tidak langsung kita mengalami sebuah perubahan. Nah, perubahan ini bisa terjadi dengan regres ataupun progres. Kalau yang progres itu tentunya perubahan ke arah lebih baik. Kalau yang regres itu perubahan ke arah yang lebih buruk atau yang buruk. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang progres, zaman dahulu kita kaum perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Lalu muncullah Raden Ajeng Kartini dengan perjuangan emansipasi wanitanya. Nah, itu berdampak baik sampai sekarang para kaum perempuan bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau muncullah kesetaraan gender. Nah, kalau yang regres atau perubahan yang menjadi buruk, contohnya seiring berkembangnya ilmu teknologi, maka banyak yang menyalahgunakan mengenai teknologi tersebut. Contohnya munculnya gadget yang canggih itu menyebabkan anak-anak lebih banyak bermain game daripada belajar dan lain-lain. Nah, dari segi waktu, perubahan itu terbagi menjadi dua, evolusi dan revolusi. Kalau yang evolusi itu lebih secara lambat, kalau yang revolusi itu secara cepat. Contohnya mudah saja, kalau yang perubahan evolusi itu contohnya adalah pembentukan bumi secara geologi. Kita awali dari Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Ini membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa secara cepat. Kalau yang revolusi, kalau kalian tahu bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pernah dibom oleh sekutu pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, itu menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Akhirnya Indonesia melakukan sebuah kemerdekaan. Nah, itu adalah perubahan yang cepat atau revolusi. Nah, sampai di sini mengenai perubahan ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, silahkan komen di bawah ini. Selanjutnya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini berarti dia adalah peristiwa yang sudah berlangsung lama, terus-menerus, dan berkesinambungan. Jadi, kata lain dari keberlanjutan adalah berkesinambungan. Nah, peristiwa manusia menciptakan mata rantai kehidupan itu dari masa lampau, masa sekarang, dan masa depan itu secara berkesinambungan. Jadi satu peristiwa tidak bisa berdiri sendiri, mereka tetap berkesinambungan dengan peristiwa lainnya. Contohnya, ambil mudahnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi itu adalah keberlanjutan dari KKN yang ada pada masa Orde Baru. Nah, KKN yang ada pada masa Orde Baru itu juga merupakan keberlanjutan dari KKN pada masa Orde Lama. Dan begitu seterusnya, saling berkesinambungan, berkaitan. Next, selanjutnya adalah perkembangan. Nah, perkembangan di sini adalah peristiwa atau gerak manusia secara runtut dari awalnya yang dia sederhana menuju yang kompleks. Jadi intinya kalau perkembangan itu gerak manusia dari sederhana menuju ke kompleks. Contohnya sangat mudah. Yang awalnya manusia purba, dari zaman manusia purba Meganthropus paleojavanicus sampai adanya Homo sapiens, itu dia mengalami perubahan yang semakin kompleks. Dari sederhana Meganthropus manusia besar menuju manusia sempurna di Homo sapiens. Contoh lain yang sering kita jumpai itu adalah pertumbuhan bayi. Dari bayi yang masih bayi sampai orang dewasa itu namanya mengalami sebuah perkembangan. Jadi perkembangan adalah gerak dari gerak manusia kehidupan dari yang sederhana menuju yang kompleks. Setelah tadi sudah ada perubahan,
berkelanjutan, perkembangan, yang terakhir adalah pengulangan. Jadi pengulangan sejarah adalah peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau yang terjadi lagi di masa sekarang. Jadi di sini dia adalah sama, fenomenanya yang sama, tetapi tempat, waktu, dan tokoh atau subjeknya itu berbeda. Contohnya yang sekarang lagi hype atau yang lagi ngetrend di mana-mana itu kita sekarang berada di wabah corona atau pandemi. Jadi pada tahun 1911 di Indonesia sudah ada yang namanya pandemi pes. Dan sekarang di tahun 2020 kita mengalami wabah kembali atau pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, meskipun berbeda nama, tapi kedua pandemi ini sama-sama mengakibatkan dampak yang besar. Jadi itu peristiwa sejarah yang berulang. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jika tidak, jangan lupa subscribe, comment, and like. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi di dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah belajar bersama channel Sinau Sejarah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu video-video informatif selanjutnya ya. Salam sejarah.